pasti makanan, asupan makanan, ya pasti kan kalau kita jaga kesehatan tuh dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar ya itu tadi cuci tangan, terus dari makanan juga kalau misalnya memang nutrisinya terpenuhi, insya Allah juga kita juga lebih lebih siap gitu menghadapi gempuran-gempuran kuman-kuman gitu. Apalagi mungkin kalau yang dari luar ya pastinya ya harus inget-inget cuci tangan, karena ya benar, karena kemarin ngerasain juga Reza sakit, ya lebih baik mencegah daripada mengobati, itu bener adanya. Siaga lebih baik daripada mengobati. Pokoknya kita ulang-ulang terus ya sampai akhirnya masuk core memori kita. Terus ngomongin tentang main nih. Kalau AA kan udah gede nih, 8 tahun, udah punya pendapat sendiri, udah bisa main sendiri, udah bisa ngejawab malah ya kadang-kadang ya, udah negosiasi. Kalau Rayansa alias Cipung tuh lagi suka main apa sih? Main, kemarin aku sempat ajakin main ini nih, si ular tangga ini. Oke. Kalau misalnya yang gede kan kita udah lumayan bisa ngejelasin lah ya gitu, tapi dengan ular tangga ini yang dari Lifebuoy kemarin, itu kan bisa ngapus kumannya kan, jadi sekalian menanamkan dia sedikit demi sedikit bahwa menghilangkan kuman itu ya harus dengan sabun gitu. Lucu banget kan si ular tangga ini tuh bisa dihapus kumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayansa. Nih Rayansa, sini mau ngomong loh, halo gitu, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga untuk Lifebuoy, terima kasih untuk undangan ya. Di sini mau sharing-sharing karena bener banget. Setelah COVID ini juga pasti kita banyak-banyak apa ya, lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena namanya bakteri. Apalagi kayak kemarin Rayansa juga baru sembuh, jadi benar-benar apa yang dikatakan sama Prof. Vicky benar juga bahwa memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Tantangannya luar biasa banget, karena kan kita sebagai seorang ibu kan pasti pengennya yang terbaik lah ya gitu, pengennya anaknya sehat, pengennya anaknya tuh berkembang dengan baik. Ternyata kan juga sehat dan berkembang dengan baik itu kan bersinambungan gitu. Kalau misalnya dia nggak sehat, gimana dia mau berkembang dengan baik gitu. Kalau misalnya dia berkembang baik ya harus sehat gitu. Jadinya apalagi akhir-akhir ini semenjak pandemi aku tuh berasa banget, terutama sama yang kecil, karena kan lahirnya di era pandemi, terus begitu tiba-tiba sekarang kayaknya udah bukan bebas ya, kita nggak bisa bilang bebas ya, tapi kayaknya udah lebih tenang, kayaknya lebih gak dar-der kayak kemarin. Baru berasa lagi kayaknya harus dikencengin lagi nih. Kalau dulu kan kayaknya rasanya apa-apa harus minum vitamin, cuci tangan gitu kan. Kita aja kadang-kadang jadi orang tuh suka lost juga kan, karena udah ya bener tadi udah capek gitu. Kemarin tuh udah minum vitamin sehari berapa kali gitu, tapi ternyata ya akhirnya senang banget sama acara kayak gini. Jadi diingetin lagi ternyata dimulainya bukan dari hanya minum vitaminnya, tapi dari cuci tangannya dulu gitu. Anak tuh panas sampai 40 nggak turun sebentar naik lagi, panas lagi turun lagi, panas lagi turun sebentar naik lagi sampai seminggu. Tuh nggak mau lagi lah gitu, kayak gitu. Aduh bener-bener, aduh pasti kalau dokter ngerasain ya dicerewetin sama ibu-ibu yang stres ngeliat anak panas sampai 40 kan, kita pikirannya pasti kemana-mana gitu. Mungkin yang sebelumnya ya pastilah kita selalu pengen nyontohin yang baik, cuci tangan, jaga siaga dulu. Sekarang kayaknya memang harus double diingetin, bukan hanya buat ke anak tapi ke diri sendiri, karena kan anak itu kan mencontoh ibu bapaknya gitu. Aku juga percaya kita sebagai orang tua harus mencontohkan yang baik, dan juga untuk memasukkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebiasaan itu kalau lewat bermain sambil cerita, sambil sambil dalam keadaan yang bukan marah-marah gitu. Kayaknya anak-anak kita juga sebagai ibu juga sekarang udah aware. Kita dulu tuh kalau disuruh sesuatu, kalau pakai marah-marah, pakai disuruh tuh nggak akan mau. Kita kan juga udah tahu gitu gimana rasanya kalau pakai dimarahin, kalau pakai disuruh-suruh, tapi misalnya dulu padahal nggak dicontohin gitu kan, kita udah tahu gitu. Jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak lah. Apalagi sekarang kan cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya. Gimana
jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya ya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Gimana nih caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasin sama ibunya, cuma boleh di weekend aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak ketahuan sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR belum atau apa belum. Sama yang paling terpenting, mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Caranya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain, karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga, sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu. Sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Ini belajar dari kemarin gak sih Mbak Gigi yang Ryan sempat sakit? Kenapa lebih memilih? Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti pengen cuci tangan gitu, karena ngerasain sendiri apa ya, kalau udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu, kayak lengket walaupun gitu. Itu kan pasti kita bawa juga gitu mana buat paling nggak buat yang urgent aja, tapi kalau ada toilet ada kamar mandi ya pasti kita kayaknya cuci tangan kayaknya lebih apa ya, udah terbiasa tangan bersih. Mbak Gigi, artinya sekarang Renza udah mulai beraktivitas lagi ya pasca kemarin sakit. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin progresnya Mbak Gigi saat ini? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif, nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus yang sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit ini. Siapa sih yang mau sakit? Jadi lebih protek ya Mbak Gigi? Ini kan kadang kan suka megang-megang apa yang makanya selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh apa ya, untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, habis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih, sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan kita kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya lupa. Jadi ya pastilah semuanya pasti dijaga di sana. Kenapa kayak enggak pendidikan kesehatannya mungkin dari semua ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih, nggak ya semuanya gitu, dari makanannya ya salah satunya pasti dengan cuci tangan. Oke, siap Kemarin abang 40 derajat sampai kejang nggak Mbak Gigi? Sempat kejang nggak Mbak Gigi kemarin 40 derajat? Kayaknya hari ini masalah cuci tangan Oh, iya. Oke, siap. Thank you abang. Iya. Thank you. Makasih Mbak Gigi. Mbak Gigi makasih. Arapi happy ending mau kemana Arapi?